Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan salah satu tanda kebesarannya, yaitu adanya 7 lapis langit. Oleh karena itu, coba kita buka surat yang ketujuh. Apa arti surat tersebut? Namanya apa? Tempat tertinggi. Al-Araf artinya Surat tempat tertinggi. tempat tertinggi. Berarti nyambung ya. Iya. Antara 7 lapisan langit sebagai salah satu tanda kebesaran Allah dengan judul Al-Araf tempat tertinggi. Oke? Nah, sekarang kita buka Al-Araf ya. Al-Araf. Dan kita langsung aja ke ayat yang ke-8. Coba tolong dibacakan. Ayat ke-8 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yauma izil haq. Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Oke. Ini ayat yang ke-8. Kalau terjemahannya di sini terjemahan Indonesia, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Wal wasnu itu timbangan, yauma itu hari. Izinil pada hari ini hak. Jadi maksudnya pada hari ini kebenaran ditegakkan dengan sebenarnya. Itu artinya tuh seperti itu. Di sini disebutkan apa? Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, ya, mereka itulah orang yang beruntung. Apa yang kalian temukan pada ayat yang ke-8 ini? Nah, di sini sebenarnya ada 3. Kalau kalian lihat secara sekilas sambil lalu, cuma menerangkan tentang pada hari di mana timbangan ditegakkan ya. Ya. Barang siapa berat timbangannya, mereka itulah orang yang beruntung. Nah, di sini ada 3 sebenarnya. Rahasia yang terkandung pada ayat yang ke-8 ini. Yang pertama itu apa? Kata berat. Pertama, perhatian baik-baik. Berat, sakulat. Nah, berat ini apa? Berat itu bobot ya. Massa, kandungan, isi, komposisi, ya, kualitas. Ya, kualitas. Kualite, ini berat, sakulat. Ya. Yang kedua ini adalah mawazinuhu. Timbangan apa? Kebaikan. Oke? Ya. Yang ketiga, humul muflihun. Oh ya, untung. Ya. Muflihun itu orang yang beruntung, tapi ada humul. Kemarin saya kan sudah terangkan. Humul itu artinya apa? Kosong, hampa. Jadi tidak ada tendensi, murni. Berarti apa? Sejati. Jadi artinya inilah ulaika tuh inilah. Itulah orang-orang yang beruntung yang sebenarnya gitu. Kalau beruntung ini zaman sekarang namanya apa? Sukses. Wah, kamu beruntung sekali, kamu apa? Sukses. Nah, ayat yang cuma 8 ini ya ada 3. Yang pertama kita lihat apa? Muat apa? Berat. Ya. Maka barang siapa berat, ya, berarti berapa? Kandungannya. Selama ini kita bukan lari ke berat, tapi apa? Jumlah. Satyanya. Banyak. Padahal ayat ini mengatakan sakulat. Barang siapa berat. Selama ini yang diajarkan adalah apa? Bukan berat atau kualitas kita beribadah. Tapi adalah bagaimana sebanyak mungkin kita apa? Beribadah. Saya bercontoh ya. 1 ton kapas. Ya. Dengan 1 ton 1 balok baja. Ya. Beratnya apa? Sama. Tapi jumlahnya apa? Beda. Baja cukup 1 balok, beratnya 1 ton. Sementara untuk kapas jumlah 1 ton butuh berpuluh-puluh karung kapas. Ya, yang pertama ya. Nah, contoh yang kedua, gula ya. 1 bungkus gula, rata-rata katakanlah 1 kilogram ya.
Satu bungkus gula jumlahnya cuma satu bungkus. Ya. Dibandingkan dengan 1 miliar bakteri, berat mana? Gula. Jumlahnya cuma satu, tapi beratnya 1 kilo. Sementara bakteri jumlahnya 1 miliar, tapi masih lebih ringan ketimbang gula tadi. Masanya ya. Sama contoh ini baru saya masuk ke poinnya ya. Satu sholat ikhlas berserah diri kepada Allah dengan 2 sholat tidak ikhlas bukan karena Allah. Lebih berat mana? Satu. Satu. Yang kedua, satu sholat semata-mata karena Allah dengan 4 sholat bukan karena Allah, tapi hanya tendensi pribadi. Mana yang lebih berat? Satu. 4. Lagi saudara, satu sholat kita dirikan satu sholat semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah dengan 8 sholat bukan mengharapkan ridho Allah. Mana yang lebih berat? Satu. Iman diajarkan pada surat Al-Anfal, tempat-tempat tertinggi. Jadi seharusnya apa? Seharusnya kita ibadah itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Apa kualitas ibadah kita? Lebih berserah diri kepada Allah, lebih ikhlas semata-mata ibadah kepadanya. Bukan mumpung ini bulan penuh berkah, kita perbanyak amal ibadah. Bukan. Ini konteksnya apa? Sakulat tadi. Berat. Selama ini yang kita diajarkan adalah apa? Bukan memperberat ibadah, tapi memperbanyak jumlah satuannya. 20 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat, perbanyak. Padahal bukan itu. Pada hari itu, timbangan ditegakkan dengan sebenar-benarnya di hari pengadilan tersebut. Nah, barang siapa yang berat? Berat timbangannya. Oke, paham kan? Jadi ibadah itu adalah bukan kita bagaimana memperbanyaknya, tapi bagaimana setiap nilai ibadah tersebut adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa perintah Allah? Liya'budun. Berserah diri semata-mata kepada Allah. Oke. Yang kedua, kata mawazinuhu, kebaikan. Ya, timbangan kebaikan. Yang namanya timbangan kan berarti ada 2 yang ditimbang. Kejahatan dan kebaikan. Tapi ini tidak. Allah hanya mengatakan timbangan kebaikan. Nah, perhatian begini. Seharusnya timbangan tuh antara kejahatan dan kebaikan. Ini tidak. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya. Berarti ini Allah fokus kepada apa? Segala perbuatan amal baik kita. Nanti ayat berikutnya, ayat yang ke-9 dikatakan. Artinya apa? Berarti kita harus sebanyak-banyak berbuat kebaikan. Karena satu perbuatan kebaikan tidak akan pernah rugi. Walaupun hanya menyingkirkan duri, walaupun hanya menyingkirkan batu, atau sekedar tersenyum kepada orang. Di sini menunjukkan bahwa Allah tidak mau membuka aib hambanya. Karena itu yang ditimbang cuma apa? Kebaikan saja. Akan satu hari kan 24 jam. Ibarat sebuah satu lingkaran. Nah, kalau komposisinya 60% nilai kebaikan, otomatis sisanya apa? 4 nilai katakan apa? Tadi apa? Kejahatan. Ya, keburukan tadi. Juga sebaliknya. Paham kan? Jadi yang ditimbang ini sama Allah adalah segala amal perbuatan baik kita. Kedua. Yang ketiga, humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung sebenarnya. Nah, muflihun. Kata muflihun. Ini kaitannya sama apa? Siapakah orang-orang yang beruntung? Di sini kan cuma disebutkan itulah orang yang beruntung, tapi kita belum tahu siapakah orang beruntung tersebut. Jawabannya ada pada surat Al-Baqarah. Coba buka. Ayat. Langsung Al-Baqarah ayat yang kedua sampai kita menemukan kata mulifut ayat yang kelima. Apa
orang-orang yang beruntung tersebut. Siapakah mereka yang beruntung sejati? Yang pertama, catat baik-baik. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Itu ya. Ya. Yang kedua, mereka beriman kepada yang gaib. Ayat yang ketiga Al-Baqarah. Artinya apa? Seluruh konteks ibadah itu punya nilai spiritual. Baik. Kemudian melaksanakan sholat semata-mata karena Allah dan menginfakkan sebagian rezekinya ikhlas yang telah Allah berikan kepada mereka. Terus ayat yang keempat, mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah ini ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah apa? Yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi bukan kita itu mencari petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari mana? Dari Tuhannya. Dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, baru kita menemukan jawabannya bahwa orang-orang beruntung itu adalah tadi bahwa mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dari Tuhannya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuknya. Apa petunjuknya? Kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Kita yakin konteks ibadah adalah hal yang gaib. Kita melaksanakan sholat semata-mata karena Allah, ikhlas berkorban, yakin kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quran, pada kitab-kitab yang terdahulu. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi baru kita tahu muflihun, orang-orang beruntung itu seperti tadi. Kita kembali ke Al-Anfal tadi ya. Al-Araf tadi, sorry. Al-Araf ya. Tadi kan ayat yang ke-8. Jadi paham kan? Jadi fokus ibadah itu adalah apa? Berat tadi. Berat dan apa? Timbangan-timbangan kebaikan. Nah, ayat yang ke-9. Nah, perhatian baik-baik. Waman kofat mawajinuhu. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya. Di sini Allah nggak mengatakan barang siapa yang berat timbangan kejahatannya. Tidak. Allah menekankan adalah barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita itu wajib berbuat baik. Pertama. Yang kedua, berbuat baik itu tidak pernah ada ruginya. Tidak pernah ada ruginya. Nothing to lose, kata Michael Jorok. Gak ada yang hilang. Apapun kebaikan kita, menolong orang, menunjukkan jalan, tersenyum, apapun. Bahkan kenapa sampai Allah mengatakan mereka itulah orang yang telah merugikan diri sendiri. Kenapa? Berbuat baik itu apa? Sebenarnya yang menguntungkan apa? Diri kita sendiri. Dan kebaikan itu apa? Gampang, ringan. Bisa lewat ilmu, bisa lewat petunjuk, bisa lewat tenaga, bisa lewat pemikiran, bisa lewat saran, bisa apa saja. Jadi kenapa kita tidak mau berbuat apa? Tadi, kebaikan tadi. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Kenapa? Fokus kepada hal-hal yang kelihatannya jauh, yang berat, yang tinggi-tinggi, memperbanyak tadi. Tidak usahlah. Kau berbuat baik, apa saja. Ikhlas semata-mata karena Allah. Itu yang akan ditimbang sama Allah. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, bayangkan. Maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Berbuat baik saja kita kok berat. Ah, nanti saya rugi. Tidak ada. Berbuat baik itu nggak ada. Ada istilah rugi itu nggak ada. Karena apa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
ini mengingkari ayat-ayat kami ini juga termasuk yang sakwa tadi. Siapa berat timbangannya? Jadi maksudnya apa? Mengingkari ayat-ayat kami. Allah memerintahkan kita ibadah, fokus kepada nilai ibadah tersebut. Ikhlas semata-mata karena Allah dan berbuat baik. Nah, tapi kita bikin yang aneh-aneh tadi. Itu maksudnya mengingkari tadi. Jadi lewat 2 ayat ini aja Allah sudah menunjukkan kepada kita akan 3 hal. Pertama, barang siapa berat. Berat ini adalah apa? Setiap ibadah yang kita lakukan, ikhlas semata-mata berserah diri karena Allah, itulah berat. Saya ambil bukti, satu sholat berserah diri semata-mata sama 1000 sholat bukan karena Allah. Berat mana? Satu sholat. Karena ikhlas ya. Iya. Kemudian apa? Berat timbangan kebaikannya. Jadi Allah tuh tidak pernah melihat kejahatan kita. Makanya karena Allah melihat segala amal kebaikan kita, maka kata Allah apa? Maka merugilah mereka. Rugi. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa berat timbangan kebaikannya. Itu. Paham kan? Nah inilah arti ayat ke-8 dan 9 daripada surat Al-Araf. Al-A'raf. Semoga kita mendapatkan petunjuk dan ilmu ini semoga berguna bagi diri kita dan umat manusia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.